Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak untuk kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan meminta hikmat sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami akan merenungkan pada sesi ini. Tuhan, Engkau memberkati podcast ini juga Tuhan, sehingga bisa dapat memberkati banyak orang Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami serahkan waktu kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini yaitu Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ayat yang ke-17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Baik saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan, dan tema yang saya mengangkat di sini yaitu utamakan Yesus. Dan dua pertanyaan penting yang saya akan membagikan juga saudara-saudari. Yang pertama adalah apa yang Yesus lakukan di sini dan apa yang salah di sini. Apa yang Yesus lakukan di sini yaitu ayat yang ke-17. Ketika ia sedang dalam perjalanan dan seorang datang berlari berlutut di hadapannya dan bertanya kepadanya, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan agar saya memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus berkata kepada dia, "Mengapa kamu menyebut aku atau Yesus baik? Tidak ada yang baik kecuali satu, yaitu Allah." Dan pertanyaan yang kedua, apa yang salah di sini? Yaitu orang ini memiliki begitu banyak hal yang benar, tetapi Alkitab berkata Yesus memandangnya dan mencintainya, yaitu dia memiliki harta, dia memiliki banyak barang di bumi. Di sini menurut dia benar apa yang dia lakukan, tetapi menurut Alkitab belum sampai 100%, masih 95%. Oleh sebab itu, di sini saya ingin membagikan 4 poin penting, yaitu yang pertama. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita renungkan di sini yaitu dia penuh semangat. Ketika ia sedang keluar di jalan, seorang datang berlari. Sesuai khotbah ini, orang ini sangat menginginkan jawaban atas pertanyaan rohaninya. Dia mungkin melihat Yesus dan murid-muridnya meninggalkan kota dan harus berlari untuk mengajarnya.
Jadi menjadi pengikut Kristus lebih dari sekedar tulus. Orang ini tulus, tetapi dia tidak memiliki komitmen yang diperlukan untuk membawanya sepenuhnya ke dalam hubungan dengan Yesus. Dan bagian yang kedua, dia datang ke orang yang tepat. Dia berlutut di hadapannya, di hadapan Yesus. Lihatlah, semua tempat yang bisa didatangi untuk mendapatkan jawaban para rabi Yahudi, Saduki, Farisi. Tetapi kenapa dia datang kepada Yesus? Dan dia berlutut di hadapan Yesus. Menjadi pengikut Kristus lebih dari sekedar mengakui bahwa Yesus memiliki nasihat yang baik. Banyak orang dewasa ini bersedia untuk mengatakan bahwa Yesus adalah seorang guru moral yang hebat. Tetapi ketika harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa ia berhak mengendalikan setiap bagian dari hidup saya, maka mereka tidak mau mengatakan itu. Ada ajaran populer yang beredar yang mengatakan bahwa saya dapat menerima Kristus sebagai juru selamat saya, tetapi saya tidak harus menerima dia sebagai Tuhan atas hidup saya. Kisah seorang lesbian yang menerima Kristus sebagai juru selamat dan menjalani gaya hidupnya selama 13 tahun, bayangkan saudara-saudari, sampai dia memutuskan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan. Ajaran itu tidak ada di dalam Alkitab. Bukan itu cara kerjanya. Ketika kita datang kepada Yesus, kita menerima dia apa adanya. Dan dia adalah Tuhan. Sama seperti dia adalah juru selamat. Itu adalah bagian yang kedua, saudara-saudari. Dan bagian yang ketiga di sini, yaitu dia mengajukan pertanyaan yang tepat. Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan agar saya dapat mewarisi hidup yang kekal? Dia tidak datang bertanya, bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak uang? Dia tidak datang bertanya, bagaimana saya bisa membuat hidup saya lebih memuaskan? Dia tidak datang bertanya bagaimana saya bisa memastikan keluarga saya memiliki semua kebutuhan mereka. Dia mengenali pertanyaan paling penting. Menjadi pengikut Kristus lebih dari sekedar mengetahui bahwa kita perlu diselamatkan. Saudara dan saya perlu diselamatkan. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan pertanyaan yang rohani untuk membangun hidup kita, untuk berkembang hidup kita, untuk memurnikan iman kita. Itu adalah bagian yang ketiga. Dan bagian yang terakhir, saudara-saudari, yaitu dia adalah pria yang baik. Tentu dia pria yang baik, saudara-saudari. Semua hal ini dia simpan sejak masa muda dia. Wow, luar biasa sekali. Orang ini adalah orang yang sangat baik. Dia belum tidur, dia tidak berbohong, dia tidak mencuri, dia tidak menghina ayah dan ibu. Semua dia taat. Tetapi sampai 95%, saudara-saudariku, 5% belum dia tuntas. Jadi mengikut atau menjadi pengikut Kristus lebih dari sekedar mematuhi aturan. Pernahkah saudara pergi ke pemakaman dan mendengar mereka berkata, dia adalah pria yang baik? Saya ingin berkata bahwa tidak. Saudara mungkin salah paham.
Bukan mungkin, tapi pasti salah paham. Apakah dia orang yang diselamatkan yang meninggal itu? Apakah dia pengikut Yesus atau dia hanya mematuhi beberapa aturan? Yesus mengesampingkan komitmen besar yang telah dibuat orang ini dan berkata, bagaimana dengan 5% ini yang tidak mau kamu berikan? 95% dia sudah lalui atau dia sudah mematuhi aturannya. Tetapi 5% dia tidak mau memberikan. Yesus masih melakukannya hari ini. Yesus mengasihi orang ini dan dia mengasihi kita, saudara-saudari. Sangat banyak, sehingga dia akan bersedia melihat kita dan menyenangkan pertanyaan sulit kepada kita. Bagaimana dengan area hidup kita ini? Apakah bersedia membiarkannya pergi untuk mengikuti Yesus? Izinkan saya bertanya kepada saudara-saudari, apa yang menghalangi saudara-saudari menjadi pengikut Yesus Kristus yang berkomitmen penuh? Inilah cara menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Singkirkan alasan. Alasannya yaitu seseorang. Jika seseorang datang kepada engkau dan tidak membenci ayah dan ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, dia tidak dapat menjadi muridku. Di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 26. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus utamakan Tuhan, utamakan Yesus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini datang kepada kita supaya kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Kita harus singkirkan alasan kita. Kita harus membenci alasan kita. Kita harus jauhkan semua alasan kita. Dan kita harus datang dan menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu kita harus benci. Benci di dalam bahasa Yunani, di situ berkata bahwa kurang cinta. Jadi kita harus membenci semua hal. Kita harus kurangi cinta kita kepada hal-hal yang duniawi. Dan kita harus cinta sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan di podcast kali ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami selalu merenungkan siang dan malam Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan. Engkau memberkati podcast ini, dan melalui podcast ini bisa memberkati juga bagi anak-anakmu, umatmu yang haus akan kebenaran Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.